Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah atas nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum melanjutkan bacaan buku Awwalu Marrah At-Tadabbarul Quran, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, khususnya saya sendiri, bahwasanya sebentar lagi insyaallah bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan akan datang. Mungkin anggap saja sebagai tarhib Ramadan, walaupun mungkin nanti DKM sini mengadakan juga. Biasanya mengadakan enggak sini tarhib? Tarhib Ramadan gitu, menyambut Ramadan. Biasanya kalau beberapa daerah itu habis ceramah umpamanya ada jalan keliling komplek dan sebagainya. Ada ya? Oh gitu ya. Insyaallah tidak banyak, hanya beberapa catatan saja. Ya, anggap saja sebagai tarhib Ramadan. Saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Atakum Ramadan syahrun barakah fi khairun yughshikumullahu fi fatanzilur rahmah wa tahutul khotoya wa yustajabud du'a. Fayanzurullahu ila tanafusikum wa yubahi bikum malaikatahu fa'arawullaha min anfusikum khaira fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullahi azza wa jalla. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh barokah. Pada bulan itu Allah menjadikanmu kaya, Ia menurunkan rahmat, menghapuskan dosa dan mengabulkan doa. Allah melihat kompetisi kalian dan membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan diri kalian. Sesungguhnya seorang yang celaka adalah orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Saya ingin menggarisbawahi fayanzurullah ila tanafusikum. Allah melihat pada kompetisi kalian ya. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan latihan, tapi bulan pertandingan ya, bulan pertandingan. Ya, mungkin di sini ada atlet ya, atlet olahraga ya. Sebelum pertandingan apa yang dilakukan ya? Biasanya TC ya. Ya, latihan yang sangat intens begitu ya. Nah, di sini hadis ini Ramadan itu tanafus ya, bulan pertandingan, bulan perlombaan ya. Banyak yang kita pahami dari bulan disebut sebagai bulan perlombaan ini. Yang pertama, menggarisbawahi masalah perlombaan di dalam ajaran Islam dalam beribadah. Kita melihat banyak Al-Qur'an ya, itu membahasakan fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan dalam surah Al-Ma'arij kalau tidak salah itu, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
dan dalam meraih surga hendaklah berlomba orang yang berlomba. Itu. Oh, al-mutaffifin, ya, al-mutaffifin. Dalam mengejar surga itu hendaklah berlomba orang yang berlomba, ya. Jadi banyak yang mengambil pelajaran, ya, bukti kita ingin masuk surga itu kita berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat contoh para sahabat, ya, yang selalu berlomba itu yaitu Abu Bakar dan Umar, ya. Ketika diberitakan kepada Umar itu bahwa di ujung kampung itu ada orang yang perlu dibantu, ya, orang tua yang perlu dibantu, Umar bersegera ke sana. Ternyata Abu Bakar sudah di sana. Ketika Umar menafkahkan setengah dari hartanya di jalan Allah, Abu Bakar menafkahkan seluruh dari hartanya, ya. Sehingga Umar menyatakan Abu Bakar ini enggak bakal la yasbikuhu ahadun, tidak bakal didahului oleh siapapun, selalu paling terdahulu. Nah, kita pun hendaknya seperti itu, ya. Hendaklah berlomba-lomba dalam kebaikan dengan cara apa? Melihat orang yang lebih daripada kita, yang di atas kita. Kenapa orang bisa istiqomah berjamaah? Kenapa orang bisa istiqomah 1 hari 1 juz minimal? Kenapa kita tidak? Nah, nanti di bulan Ramadan, ya, kita semua satu sama lain adalah pemain, ya. Kita akan berlomba, ya, satu sama lain, ya. Tapi bahasanya itu munafasah, ya. Munafasah, bukan mubaroyah, ya. Jadi ada perlombaan, ada pertandingan, begitu itu lain, ya. Ya, seperti musabakoh, itu tuh beda, ya, bahasanya. Prinsipnya dalam perlombaan dalam Islam itu saling membantu, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa, begitu. Artinya apa? Perlombaan di dalam Islam itu bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling bantu. Jadi jangan begini contohnya. Kita punya tetangga umpamanya biar dia kalah sama saya, nggak usah diajak ke masjid umpamanya, ya, biar saya yang menang nilai berjamaah. Nah, bukan begitu, gitu. Tapi teman kita, tetangga kita itu diajak, ya, itulah saling menolong dalam kebaikan itu, ya. Ketika diajak dia mau, ya, maka yang ngajak pun kan dapat pahala lebih, ya. Di samping dia katakanlah sholat berjamaahnya, juga pahala mengajak orang, begitu. Nah, itu perlombaan dalam Islam. Kemudian pelajaran dari perlombaan ini juga, bulan Sya'ban ini, ya, bulan latihan, ya. Para ulama itu banyak melakukan riyadhah di bulan Sya'ban, ya, banyak puasa, ya, baca Quran, ya. Jadi latihannya bukan latihan puasa saja, tapi secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Orang akan susah, ya, akan kesulitan katakanlah menamatkan Al-Quran ketika bulan-bulan sebelumnya, ya, tidak istiqomah dalam membaca Al-Quran, itu. Tapi kalau tidak istiqomah, Ramadan itu akan lebih lancar, gitu, ya. Jadi latihan baca Al-Quran, ya, minimal 1 hari 1 juz, ya. Kemudian sholat juga sholat yang baik, ya. Kita diajarkan di bulan Ramadan itu dengan sholat tarawih, ya, qiyamul Ramadan. Mengenai sholat tarawih ini, ya, kita tahu, ya, beda pendapatnya para ulama, paling tidak masalah rokaatnya, ya. Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 36, ya. Memang kalau kita lihat hadis-hadisnya, ya, di situ mengandung asumsi untuk berbeda. Jadi sampai kapanpun akan terus terjadi perbedaan itu masalah rokaat, ya. Yang 11 itu hadis-hadisnya semuanya riwayat Siti Aisyah, yang 11 rokaat itu, ya. Jadi Siti Aisyah mengatakan Nabi sholat malam baik Ramadan ataupun di luar Ramadan
itu 11 rakaat begitu. Tapi di sisi lain para sahabat melakukan 23 ya, 23 gitu. Bahkan ada yang 36 dan itu sahabat begitu. Dan sahabat itu ya tidak mencontoh kecuali mencontoh kepada Nabi begitu. Nah, seakan-akan di dalam hadis tentang tarawih ini ada semacam yang hilang begitu ya. Nah, hadisnya kan hanya menyebutkan yang Nabi 3 kali aja, 3 kali sholat tarawih di masjid itu. Yang pertama, hari keempatnya Nabi tidak lagi. Nah, tapi tidak disebutkan tuh berapa rakaatnya saat itu. Begitu juga ada hadis tentang i'tikaf, Nabi selalu beriktikaf ya di Asrul Awakhir 10 terakhir itu. Tapi tidak juga disebutkan berapa rakaatnya Nabi sholat begitu. Bisa jadi Nabi ketika i'tikaf itu sholat itu semalam suntuk, bisa jadi begitu. Lebih banyak begitu. Ya, bisa jadi lebih banyak. Ya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi masalah waktu. Kalau waktunya itu jelas itu. Ada riwayat itu setelah lewat tengah malam sedikit, katakanlah 12:30. Nah, 12:30 kami melakukan sholat berjamaah. Setelah selesai, ketika kami pulang ke rumah, para sahabat menyatakan kami masih sempat makan sahur. Gitu. Katakanlah subuh itu 4:30. Waktu sahur itu kan dalam hadisnya ukuran 50 ayat. 50 ayat dibaca ya. Jadi itu waktu sahur. Artinya kurang lebih kalau dikonversi ke jam itu 20 atau 30 menit sebelum subuh. Itu waktu sunnahnya makan sahur. Artinya jam 4 ya, jam 4 itu mereka sudah sampai rumah. Taruhlah paling jauhnya katakanlah setengah jam gitu dari masjid ke rumahnya, berarti 3:30 selesai. Nah, coba dari 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4, 3 jam. Nah, itu waktunya. Gitu. Makanya Ibnu Taimiyah ketika menyikapi perbedaan jumlah rakaat itu menyatakan kalau memang sholat tarawihnya itu yang sedikit, yang 11, maka sunnah bacaan suratnya itu yang panjang-panjang. Tapi kalau yang sedikit tidak yang lebih pendek. Tapi sama waktunya kalau bisa, sama selesainya begitu. Ya sekitar 2 sampai 3 jam begitu. Ya, jadi itu jangan sampai ada di tayangan itu 23 rakaat 7 menit selesai. Nah, itu tidak baca hadis itu mereka itu ya. Contoh siapa mereka itu ya. Ya ini masalah sholat ya, masalah sholat selalu diingatkan. Walaupun mungkin tiap kajian kita diingatkan, insyaallah ya di sini kajiannya banyak ya, kajiannya banyak, keilmuan itu ya teruslah mengalir begitu. Tapi selalu diingatkan masalah sholat ini ya, karena sholat ini ibadah yang paling pokok ya. Diibaratkan sholat itu karroksi fil badan ya, jadi ibarat kepala bagi badan ya. Kalau nggak ada sholatnya ya Islamnya itu tidak utuh begitu ya. Bahkan ya kata Sayyidina Umar ya, orang yang sudah berani meninggalkan sholat itu ya nggak ada lagi keislamannya gitu ya. Ibaratnya orang kalau tidak ada tangan kan masih bisa ke sana kemari, nggak ada kaki pun masih bisa jalan-jalan ya. Tapi nggak ada cerita, nggak ada kepala, orang jalan-jalan begitu. Itu tuh ibaratnya seperti itu ya. Kemudian ya memahami hadis ya, bahwa seandainya menjadi imam itu maka hendaklah falyukhaffif ya, hendaklah meringankan. Nah, ya kita juga harus memahami hadis itu berbagai macam hadis ya. Yang dimaksud ringan itu apa begitu. Ya, katakanlah satu hadis lain teguran Nabi kepada Muaz ya, ketika mengimami sholat isya bacanya Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ya, itu berapa jam itu. Akhirnya orang kan nggak tahan, ada yang bahasanya itu walk out keluar dari jamaah sholat sendiri. Ketika diketahui oleh Muaz
Mu'adz berkomentar, orang munafik itu katanya. Nah, kedengaran kan sama orang tadi gitu kan, disebut munafik sama Mu'adz gitu. Akhirnya ngadulah kepada Nabi. Ya, ngadu kepada Nabi. Ya, begini begitu ya. Saya ini kerja siang ngurus ternak dan sebagainya. Capek saya. Sementara Isya sholat Al-Baqarah begitu. Nah, kita pun mungkin ada imam begitu suruh berhenti ya. Akhirnya Mu'adz pun dipanggil oleh Nabi begitu. Benar begitu? Ya benar begitu. Ya, Nabi komentarnya apa? Afatanan anta ya Mu'adz gitu. Apakah engkau akan menimbulkan fitnah wahai Mu'adz begitu. Nah, bacalah Isya itu ukurannya itu wasyamsi waduhaha. Ya, jadi ukurannya itu wasyamsi waduhaha, kemudian waduha dan sebagainya begitu. Jadi jangan terlalu panjang, satu surahnya surah Al-Baqarah begitu. Jadi bukan berarti surah yang pendek-pendek begitu. Tidak, ada ukurannya gitu. Makanya ada yang menyimpulkan kalau salat maghrib surah yang dibacanya itu Al-Qisar Al-Mufassal. Ya, jadi yang pendek-pendek itu dari surah Ad-Duha sampai At-Takatsur gitu. Kemudian ada yang kalau Isya itu yang pertengahan. Yang pertengahan. Kalau subuh memang sunnahnya itu yang agak panjang ya. Nabi memberikan contoh apalagi subuh Jumat itu kan as-sajadah sama ad-dahar begitu. Nah, kan lumayan panjang. Sehingga riwayatnya ketika selesai subuh itu sudah kelihatan putih-putih begitu. Nah itu memahami fali khafif itu bukan berarti cepat begitu. Ya, berarti cepat. Ya, karena Nabi pun pernah menegur seorang sahabat yang sholatnya cepat itu sampai Nabi menyuruh mengulang. Ya, sholatnya sampai 3 kali. Ya. Jadi sholat datang kepada Nabi baca salam, salamnya dijawab tapi Nabi menyuruh kembali lagi untuk sholat begitu. Irji fasoli fa inna kalam tu soli, balik lagi sholat lagi, tadi itu belum sholat kamu itu. Ya, sampai 3 kali akhirnya menyerah juga, ya Rasul saya tidak bisa yang lebih daripada itu. Begitu akhirnya diajarin ya takbir, baca Al-Fatihah ya. Kalau hadisnya itu iqra ma tayassara minal Quran ya, tapi dipahami dengan Al-Fatihah. Nah, kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an, bahasa itu. Kemudian ruku'lah sampai kau tumakninah dalam ruku begitu. Ya, bagaimana tumakninah itu menikmati ya. Begitu juga sujud hatta tatma'inna sajidan. Bagaimana menikmati ruku, menikmati sujud, merasakan ya ketika ruku dan sujud ini kita posisi sedang sebagai hamba yang rendah di hadapan Allah. Karena dengan 2 sikap itu tidak boleh melakukan penghormatan kepada selain Allah dengan ruku dan sujud begitu. Nah, itu kalau bacaan ya itu terserah lah, karena ada beda-beda ya. Yang penting lah tumaninahnya itu disepakati. Ya. Kemudian i'tidal juga ya, harus sampai tegak tulang rusuk karena ada hadis innallaha la yanduru sholata 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat salatnya seseorang yang tidak tegak tulang rusuknya antara ruku dan sujudnya ketika i'tidalnya gitu. Nah, jadi jangan sampai belum sampai tegak udah meluncur sujud begitu ya. Baik, ini diulang-ulang ya untuk mengingatkan kita semua ya mudah-mudahan ya salat kita salat yang baik ya, karena dalam Al-Qur'an itu hanya 2 salat itu ya, salatnya orang mukmin ya dalam surah Al-Mu'minun itu, dan salatnya orang munafik begitu. Orang mukmin itu salatnya khusyuk, orang munafik itu kusala bahasanya itu. Idza qamu ila sholati qamu kusala ya. Dijelaskan dalam hadis bentuk kemalasannya itu apa? Ya, tilkas sholatul munafik yuraqibu samsa hatta baina qarnay syaiton
faqama fanaqaraha arba'an ya wala yadhkurunallaha illa qalila atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah suatu orang munafik. Dia menunggu matahari sampai antara dua tanduk setan ya. Jadi sampai matahari mau terbit atau terbenam. Ya, jadi kalau subuh itu udah terbit matahari baru sholat, baru bangun. Kalau asar sampai mau maghrib begitu. Jadi menunda-nunda waktu tanpa adanya uzur begitu. Ya, kemudian faqama fanaqaraha arba'an, bahasanya naqara itu mematok begitu. Jadi tanda orang itu sholatnya itu cepat begitu, cepat. Baik, ini untuk latihan kita semuanya ya, sholat ya, kemudian baca Al-Quran ya, latihan puasa juga, kecuali memang ada hadis riwayat Abu Daud kalau tidak salah yang melarang setelah pertengahan Sa'ban itu tidak ada lagi puasa sunnah, walaupun tidak haram tapi menyebutkan makruh. Tapi kalau orang yang sudah istiqomah ya itu tidak apa-apa begitu, istiqomah Senin Kamis dan sebagainya ya. Baik, itu untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan tahun ini ya, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau Allah menakdirkan kita sampai, marilah kita ya menganggap seakan-akan Ramadan ini Ramadan yang terakhir, karena memang tidak ada jaminan ya, bukan sekarang saja ya, tidak ada jaminan kita bisa ketemu Ramadan tahun berikutnya ya. Thayyib, kita kembali ke kajian kita. Kalau tidak salah kita sudah sampai kepada fawaid wala ta'if haula surah al-mubarakah. Jadi beberapa faidah atau apa istilahnya, pelajaran-pelajaran ya yang halus, yang berharga dari surah Al-Fatihah ini. Kemarin sudah kita baca nomor 1 kalau tidak salah, Bada'at bilhamdi ya. Surah Al-Fatihah ini diawali dengan alhamdu, dengan pujian. Kemarin sudah kita bahas ya, alhamdu itu isinya itu pujian ya, terima kasih ya. Jadi mengandung as-sana, as-syukur ya. Dan itu hanya boleh disampaikan kepada Allah, alhamdu itu. Ya, tapi kalau syukur sana itu boleh kepada makhluk ya, berterima kasih begitu. Haitsu annallaha yabda'u ibadahu wa khalqahu bil manni wal 'ata qabla ayyas'aluh, di mana Allah memulai kepada hambanya itu dengan pemberian, dengan anugerah dan pemberian sebelum hambanya itu memintanya. Ya, sebelum kita meminta, Allah sudah memberikan anugerah karunia kepada kita ya. Ya, kalau kita mentafakuri ya, bagaimana kita mulai lahir yang tidak punya daya ketika bayi gitu kan. Ternyata yang pertama dipotong itu kan tali pusar sebagai sumber makanan kita begitu. Nah, tapi dengan kasih sayang, dengan rahmat dari Allah, kasih sayang melalui orang tua ya, kita ini dapat makanan dan sebagainya. Ya, sampai itu tuh salah satu contohnya saja. Dan banyak-banyak lagi ketika kita membahas perlindungan Allah kepada makhluknya, bagaimana kita bernapas, udara yang gratis ya. Kalau dihargakan itu kemarin berapa miliar itu setahun itu kalau seandainya kita hitung. Kalau seandainya kita beli oksigen itu, tapi Allah memberikannya gratis kepada kita. Nah itu. Kemudian fastaujabal hamdu minhum wa nabbahahum alaihi liyaksuru minhu. Maka Allah menuntut ya pujian dari hambanya dan mengingatkan supaya memperbanyak memuji Allah. Wa fil hadis, dalam hadis, amma inna rabbaka yuhibbul mahamid, sesungguhnya Tuhanmu itu mencintai pujian-pujian. Zakarat as-surah ahamma amalaini min a'malil qulub. Yang kedua pelajarannya, surah Al-Fatihah menyebutkan dua amal itu
Ya, dua perbuatan yang sangat penting dari perbuatan-perbuatan hati. Yang pertama al-ikhlas, yaitu iyyaka na'budu. Ya, ayat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdi, wa tawakkul, dan tawakul iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya. Sedikit tentang ikhlas ini, kalau nggak salah dulu juga sudah dibahas ya, dan dalam kajian Ihya Ulumuddin juga itu ada ya. Lawan daripada ikhlas itu adalah riya. Ya, riya itu definisinya talabul manzilah fi qulubin nas ira'ahum khisalal khair. Ya, mencari kedudukan di hati manusia dengan memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik. Jadi berbuat baiknya itu karena ya ingin ada di hati manusia ya, bukan karena Allah. Ya. Itu riya ya. Ya, lawannya itu ikhlas. Ikhlas itu semata-mata apapun yang diperbuat itu semata-mata karena Allah ya, karena Allah. Itulah pengejawantahan dari iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdi. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, iyyaka na'budu itu mengandung ya nukatul balagiyah bahasanya itu ya. Makna balagohnya itu adawatul hasri atau adawatul qasri. Kalau dalam balagoh Qur'aniyah itu bahasanya turukul qasri ya. Cara mengkosor, jadi menghanyakkan ya, menghanyakkan. Yaitu takdimu mahakkuhu takhir ya, mendahulukan yang seharusnya di belakang dalam kalimat ya. Pola bahasa Arab itu kan fi'il, fa'il, maf'ul ya, atau mubtada, khobar. Nah, jadi kalau susunan ini asalnya itu na'buduka, kami menyembah engkau. Tapi ini didahulukan iyyaka, kepada engkau, na'budu, kami menyembah. Jadi objeknya dulu didahulukan. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab itu takdimu mahakkuhu takhir. Nah, itu maknanya lil qasri atau lil hasri, yaitu untuk menghanyakkan, itu hanya kepada engkau. Itu. Begitu juga iyyaka nasta'in ya. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Nah, dalam naudun ini ikhlas ya, ikhlas. Jadi orang ikhlas itu tidak ada beban, begitu. Makanya yang tidak bisa digoda oleh setan itu illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang ikhlas ya, tidak bisa digoda oleh setan, begitu. Ya. Ini perlu dalam setiap apapun yang akan kita kerjakan ya, yang selalu kita ingat itu adalah Allah ya, semata-mata ini perintah Allah, begitu. Kalau dalam Ihya kalau tidak salah itu dibahas ya, tanda-tandanya yang ikhlas, yang riya itu ya. Kalau orang riya itu ibadah ketika banyak orang ya, itu dibuat bagus begitu lama, tapi ketika sendirian tidak baik begitu, sholatnya itu cepat dan sebagainya. Itu kalau dipuji dia akan meningkatkan amalnya, kalau dia dicaci dicela dia menurunkan perbuatannya, begitu. Itu orang yang riya begitu. Kalau yang ikhlas itu ya, mau ada orang mau tidak ada orang sama saja ibadahnya, karena yang dia yakini ya Allah yang melihat, Allah yang menilai, begitu. Kemudian at-tawakkul ya, tawakul itu menyerahkan ya, sepenuhnya urusan itu kepada Allah. Ya, ini juga harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita berusaha. Ya, setelah kita berusaha. Ya, karena dalam hadisnya tentang tawakal itu kan ada seorang Badawi yang tidak mengikat binatangnya, kudanya atau ontanya itu. Ya. Nabi, kenapa tidak engkau ikat? Ya, saya tawakal aja kepada Allah. Ya, la ikilha wa tawakal, gitu. Ikat dulu baru bertawakal, begitu. Jadi kita tetap dituntut untuk berusaha yang maksimal. Selebihnya kita itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam posisi beberapa keadaan tertentu ya, ketawakalan ini ya memang harus ada saat ya tawakal itu dalam keadaan puncaknya. Artinya di situ sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada usaha lain kita selain pertolongan Allah. Nah,
Ya, itu biasanya Allah menurunkan pertolongannya. Ya, seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ketika dilempar ke api, bara api, ya, ya kisahnya banyak ya dan berbagai macam versi ya. Ya, api itu kurang lebih puluhan meter itu panasnya itu burung itu tidak terbang lagi ke sana. Tidak di atas api itu tidak terbang lagi. Makhluk lain pun tidak ada yang berani mendekati api itu karena panasnya. Ya, sehingga katanya bingung pasukan Namrud itu bagaimana ini sementara Nabi Ibrahim diikat dengan rantai untuk memasukkan ke api itu. Nah, ada satu cerita riwayat itu ada iblis bentuk manusia mengajarkan bikin manjanik ya, ketapel besar begitu. Hanya diajarin ya dilempar pakai ketapel besar itu ya. Nah, sebenarnya malaikat Jibril itu datang gitu kepada Nabi Ibrahim menawarkan bantuan ya. Bantuan apa yang kau perlukan begitu ya. Nabi Ibrahim bertanya, itu perintah Allah atau kehendakmu begitu. Yaitu ini kehendak saya gitu kata malaikat Jibril. Aku tidak mau begitu. Biarlah Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ya. Akhirnya dilempar dan ketika mau sampai ke api itu apa yang dia katakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, sebagai pelindung. Nah, ini juga patut jadi pelajaran bagi kita semuanya. Dalam semua aktivitas kita jangan meninggalkan Allah ya. Kita katakanlah dalam menjaga kesehatan ada protokol kesehatan ya, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya ya. Tapi jangan melupakan Allah ya. Saya sudah berkali-kali di sini menyampaikan ya, ketika membahas Bismillahirrahmanirrahim itu bagaimana ya. Kita selalu melibatkan Allah. Mau buka pintu baca bismillah ya, mau megang HP, mau minum dan sebagainya. Kita melibatkan Allah. Bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut namanya, kita minta perlindungannya, kita minta pertolongannya. Begitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bentuk ketawakalan kita kepada Allah. Ya. Tayyib, itu ikhlas dan tawakal. Kemudian yang ketiga, zakarat ahammiyata suhbah as-solihah wal qudwah. Surah Al-Fatihah juga menyebutkan pentingnya teman yang baik, wal qudwah dan suri teladan ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka ya. Jadi yang patut dijadikan qudwah dan teman itu orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka ya. Itu orang-orang yang soleh, orang-orang. Jadi kalau kita mau menjadikan seseorang itu sebagai panutan atau bahasa sekarangnya itu idol atau bukan ya. Itu bagaimana mengambil contoh. Kita ini pengen seperti Abu Bakar, kita pengen seperti Utsman. Kalau Utsman itu kan berat juga menamatkan Al-Quran setiap hari begitu ya. Atau mungkin seperti Bilal lah ya. Bilal ya, bukan berarti menyederhanakan Bilal ya. Ya, di antara kelebihan Bilal itu kan kalau batal wudu dia segera wudu ya, kemudian sholat gitu. Sehingga kan Rasul diberi wahyu oleh Allah mendengar terompahnya Bilal begitu. Apa keutamaannya Bilal ini begitu? Ketika ditanya, ya itu setiap batal wudu saya berwudu dan sholat begitu. Amalnya itu saja. Kalau yang lainnya yang biasa tahajud dan sebagainya begitu. Jadi ada memang kita punya idola lah ya, punya idola kita itu siapa? Apakah dalam berinfak atau dalam berpuasa gitu. Atau ada seorang sahabat yang memang tidak disebutkan namanya ya, yang ketika datang itu ya, ini ceritanya sudah populer ya, sahabat lagi kumpul akan datang calon ahli surga katanya ya, sampai 3 kali
Kemudian ada yang penasaran, kalau tidak salah Abdullah bin Umar yang sampai menginap itu, ternyata biasa saja tahajudnya, biasa. Ketika ditanya punya kelebihan apa, katanya, setiap aku mau tidur, ya aku itu mengingat teman-temanku dan sebagainya. Aku mendoakannya, aku memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan sebagainya, mendoakan mereka begitu. Ya, jadi hati yang lapang kepada sesama manusia begitu. Nah, bisa saja itu sebagai idola kita begitu. Nah, jadi penting kita punya idola, itu penting ya. Idola kita ini bukan artis dan sebagainya, tapi para sahabat. Mana yang mau kita ambil begitu. Kemudian yang keempat, at-tanwih bidarurati wahdatil ummah, mengingatkan pentingnya persatuan umat, yaitu dengan na'budu nasta'in bisi gotil jam'i, dengan segat jama walaisal mufrad, tidak mufrad. Nah, ini banyak sekali pelajaran dari na'budu nasta'in ini. Salah satunya yang mengatakan kan sendiri ya, kita mengatakan na'budu itu kan sendiri. Kalau dalam bahasa Arab kan berarti a'budu, aku menyembah, engkau hanya kepada aku menyembah. Tapi di sini dengan segat jamak dengan nun ya, na'budu nasta'in, kami begitu. Nah, di sini diantara pelajarannya pentingnya kita bersatu ya, pentingnya kita bersatu. Ada juga yang menyebutkan kita ini karena banyaknya kesalahan kita, dosa kita, seakan-akan kita ini kalau datang sendiri kepada Allah itu tidak pantas begitu. Ya, pantasnya itu bareng-bareng begitu. Dan ini juga filosofi berjamaah. Kenapa kita ada berjamaah? Ya, ya ibaratnya itu kan pisang begitu. Pisang itu ada yang besarnya, apa istilahnya itu? Kalau bahasa Sunda sehang gitu. Bahasa yang paling besar itu. Yang kecil itu butitiknya, kecilnya gitu. Nah, itu kan satu sisir itu ya, kalau dibeli satu sisir semuanya sama begitu harganya. Beda kalau sudah dipisah. Gitu. Itu diantara filosofi jamaah. Orang senang dengan yang besarnya daripada yang kecilnya gitu. Nah, kita juga berjamaah ya, mungkin sholat kita ini kan ya banyak lupa dan sebagainya, tapi mudah-mudahan dengan berjamaah ini ya Allah menganggapnya kita sama begitu ya, sama semua dapat 27 derajat pahala begitu ya. Nah, ini kenapa disegatkan dengan na'budu bukan a'budu gitu, dengan segat jamak gitu. Thayyib. Ini yang kelima, ini masalah hidayah. Ini hidayah ini agak panjang. Sekarang syuruk jam berapa ini? 58 ya, 58 berarti lewat ya jam 6 lewat 5-an lah. Atau barangkali ada yang mau menambahkan, atau mungkin ada salah perlu diluruskan, atau mungkin ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Oh iya ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian Ustaz mengenai Ramadan, itu kan bulan kompetisi ya, dalam arti berlomba untuk meningkatkan ibadah. Yang diperlukan ini yang bentuknya kuantitas atau kualitas? Karena kalau kompetisi kan kecenderungan kualitas atau kuantitas ya, karena berlomba. Yeah. Nah, ini dituntut kualitas atau kuantitas atau kembali kepada kemampuan diri masing-masing. Ya. Yeah. Baik, itu saja Bapak. Yeah. Terima kasih ya. Ya sebenarnya kalau apakah kualitas atau kuantitas ya, yang paling baik dua-duanya jelas begitu ya. Tapi yang paling utama kalau kita melihat tadi katakanlah sholat tarawih ya itu kualitas ya.
Jadi bukan kuantitas, bukan jumlah. Ya, tidak pentinglah apa 11 atau 23 atau 36-nya. Tapi bagaimana sholatnya itu berkualitas begitu. Sholatnya itu khusyuk gitu. Ya, makanya tadi saya sampaikan perkataan Ibnu Taimiyah ketika menyikapi perbedaan jumlah rakaat itu, ya kalau sedikit rakaatnya yang panjang-panjang suratnya gitu. Kalau yang banyak nggak apa-apa yang pendek-pendek begitu. Tapi yang jelas sama, katakanlah tadi standarnya itu 2 sampai 3 jam begitu. Ya, jadi yang penting itu ya memang kalau utamanya ya dua-duanya begitu. Artinya ya suratnya panjang-panjang, rakaatnya juga banyak begitu. Ya. Tapi kan jarang orang yang bisa mencapai seperti itu. Tapi yang penting itu kualitas, ya, kualitas sholat. Ya jangan sampai seperti tadi sholatnya sudah kuantitasnya sedikit atau ini kualitasnya juga tidak ada begitu. Udah 11 cepat pula begitu. Mau apa yang dicari begitu. Nah, ini buat persepsi untuk kita ya, masalah kompetisi ini ada tuntunannya begitu, ada contohnya begitu. Ada contohnya bagaimana sholat tarawih itu ya katakanlah diambil dari hadis-hadis yang ada. Ya, kita ambil yang tadi itu. Rupanya yang dilihat itu kan lamanya gitu. Bukan yang dilihat itu jumlahnya gitu. Bahkan cerita siapa itu yang sholat dua rakaat itu bukan yang yang bacaan Nabi itu sholat malamnya Al-Baqarah, bukan Muaz. Ya Huzaifah Al-Yamani, itu kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu. Nah itu lebih bagus lagi begitu. Tidak rakaatnya yang dihitung tapi lamanya gitu. Ya, dan ini memang hadisnya hanya sekali, artinya kejadiannya sekali ya. Huzaifah ini sampai mau walk out ya, sampai mau pergi meninggalkan Nabi begitu dari sholatnya. Ya, bayangin aja ya, kita pun belum pernah kan sholat Al-Baqarah pakai Al-Baqarah sampai selesai. Ya, baru kalau tarawih semalam 1 juz saja sudah susah begitu. Nah, ini sampai 3 surah begitu. Nah itu dimungkinkan Nabi malam itu sholatnya hanya 2 rakaat, tapi panjang berdirinya gitu. Jadi kualitasnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga baca Al-Quran, gitu. Baca Al-Quran bukan yang dikejar itu pokoknya saya tamat gitu kan, enggak. Al-Quran itu ada tajwidnya, bacanya tartil dan sebagainya begitu. Ya, jangan mengejar katakanlah kuantitasnya, jumlahnya. Pokoknya saya sehari 3 juz, tapi enggak benar tajwidnya, ya salah juga begitu. Ya. Tapi idealnya ya memang tajwidnya kualitasnya bagus, jumlahnya juga banyak begitu. Itu dalam bacaan dalam Al-Qur'an gitu kan. Warattilil Qur'ana tartila. Memang yang paling bagus baca Al-Qur'an itu tartil. Nah, mengenai tartil itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan. Tapi kaitannya dengan bacaan Al-Fatihah, salat ketika salat yang pertama yang disebut itu 2 hadis. Ya, riwayat Ummu Salamah itu yaqta'ul ayah. Jadi ayat itu setiap ayat berhenti, itu utamanya dalam Al-Fatihah itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Jadi berhenti, tidak diwasol. Ya. Itu boleh sebenarnya, tidak apa-apa, tapi lebih utamanya ya yaqta'ul ayah. Itu hadis Ummu Salamah gitu. Dan khusus Al-Fatihah ini kan kita baca juga itu satu-satunya surah dalam Al-Quran yang ketika dibaca langsung dapat jawaban dari Allah begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, ar-rahmanir rahim asna alayya abdi, maliki yaumiddin majjadani abdi, dan seterusnya.
Bahkan kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz itu jadi imam itu agak lama berhentinya. Ya, ketika ditanya kenapa lama berhenti antara ayat itu, aku sedang menikmati jawaban dari Allah katanya gitu. Orang itu sudah sampai ke tingkat sana gitu kan, menikmatinya itu. Itu tuh yang pertama yaktaul ayah. Yang kedua hadis riwayat Aisyah bahasa itu yutilul huruf. Jadi memanjangkan huruf ya. Tidak ya hadar mungkin boleh tapi yang utama ya agak dipanjangkan begitu. Jadi tidak alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tidak begitu. Tapi yang lain alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hurufnya dipanjangkan begitu. Itu tartil gitu. Itu tuh mengutamakan kualitas daripada kuantitas begitu. Baik, itu hanya gambarannya saja Bapak ya. Ya. Barangkali ada yang lain mungkin menambahkan. Ya, silahkan. Ya. 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 Baik, yang pertama tadi masalah ikhlas ya. Jadi dalam hadisnya ria itu merupakan syirkul asgor bahasanya ya, syirik yang kecil ya. Jadi menyekutukan Allah, beramal bukan tidak semata-mata karena Allah begitu. Tadi itu apa masalahnya? Bagaimana agar Allah itu menerima ibadah kita ya, dalam ayatnya kan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya, tidaklah diperintah ya kecuali untuk mengabdi kepada Allah dengan ikhlas ya. Lahuddin ini ada yang mengartikannya sesuai dengan petunjuk Nabi ya, jadi ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita tahunya petunjuk Nabi itu ya kita baca, kita ibadah itu pakai ilmu ya. Makanya ya alhamdulillah fasilitas kita ya ada masjid, ada kajian dan sebagainya. Jadi itu syaratnya diterima amal ibadah itu ya. Yang pertama ikhlas semata-mata karena Allah ya. Adapun tadi godaan untuk ikhlas ya memang namanya manusia ya, kita udah mengkaji masalah apa namanya bahasan setan itu ya. La aqudanna siratal mustaqim itu udah janji setan itu. Janji kepala setan itu iblis itu akan duduk di jalan engkau yang lurus. Apapun yang kita perbuat akan ada godaannya. Ya salah satunya ya ketika beramal dibuat tidak ikhlas begitu. Nah, tapi ketika orang tahu, kemarin kan sudah disampaikan bagaimana senjata melawan setan itu dengan ilmu salah satunya. Kita sudah tahu, ya oh ini godaan setan ini. Untuk apa kita berbuat apa amal untuk manusia gitu. Manusia itu sendiri nggak bisa memberikan sesuatu kepada kita begitu. Dari amal yang kita kerjakan, untuk apa kita ingin dipuji sama orang gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi kita harus mengerti juga kaidus syaiton ya, tipu daya setan. Karena inginnya setan apapun yang kita kerjakan walaupun apa namanya dikerjakan tapi tidak jadi begitu. Itu intinya. Ya, tidak jadi, tidak diterima oleh Allah. Ya, salah satu godaannya itu dengan riya.
Ya, terakhir nanti ketika selesai ibadah ya ditanamkan rasa ujub, ya, merasa diri paling benar, paling baik dan sebagainya. Itu juga godaan daripada setan begitu. Nah, yang kedua, ya, amal itu sesuai dengan sunnah Nabi, ya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, adapun mengenai perbedaan, nah itu udah manusiawi begitu. Ya, jadi jangan sesekali kita menganggap yang kita kerjakan yang paling benar begitu. Nah, karena orang pun yang memahami apa namanya, ya katakanlah hadisnya sama begitu. Katakanlah wudu saja gitu kan, wamsahu biruusikum gitu. Nah, itu dari itu tuh banyak sekali pemahamannya begitu. Ya, dari ayat itu sendiri kan, ya bi itu ada yang menunjukkan yang berpendapat seluruh apa namanya rambut, ada yang hanya 1/6-nya, ada yang hanya sedikit saja pun boleh begitu. Nah, ada juga memang hadis yang ya Nabi sekali apa namanya menarik ke belakang, kemudian ke depan, kemudian langsung ke telinga begitu. Yaitu situ pemahaman, itu silahkan. Tapi jangan menganggap yang kita kerjakan itu yang paling apa namanya, yang lain salah begitu. Ya, jangan menganggap itu gitu. Ya. Yaitu itu dalam memahami bagaimana kita beribadah sesuai dengan sunnah Nabi, dengan apa namanya, jangan menganggap itu mah nggak bakal diterima itu ibadahnya, jangan begitu itu sumber daripada perselisihan itu seperti itu. Kemudian yang kedua tadi mengenai keutamaan para sahabat tadi sudah disampaikan, ya. Kalau Abu Bakar itu memang dalam kita baca sirah semua keutamaan dimiliki oleh Abu Bakar. Ya, dia ahli sedekah, ahli puasa, ya, dan sebagainya. Sehingga dalam riwayatnya semua pintu surga itu akan memanggil Abu Bakar. Gitu. Nah, tapi kalau sahabat-sahabat lain memang punya kelebihan masing-masing, ya, seperti Utsman, ya, rajin baca apa namanya Al-Qur'annya gitu kan. Sayyidina Ali kelebihan bidang ilmunya, ya, apa namanya, dan sahabat-sahabat yang riwayat-riwayat itu apa namanya, ada riwayat-riwayat yang disebutkan al-mubasysyaruna bil jannah, ya, orang-orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga begitu. Ada yang menyebutkan 10, yang 20, ya wallahu alam, itu bagai macam riwayat. Dan memang mereka punya amal-amal kelebihan, ya, lebih. Jadi artinya kalau sholat sunnah itu ya katakanlah yang standar mungkin 3, ya dia mah itu sampai 11 istiqomah dan sebagainya begitu. Yaitu juga perlu kita teladani, akan mengambil yang mana sebagai, kalau dalam ilmu tasawuf itu thariqah, ya, atau ada istilah syariah, thariqah, hakikat gitu. Kalau syariatnya semuanya sholat, ya semua sholat jamaah dan sebagainya begitu. Tapi ada thariqah, amal apa yang akan kita unggulkan gitu. Ya, apakah sedekah gitu atau apa begitu, itu silahkan gitu. Nah, para sahabat pun kan begitu, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Artinya mungkin yang kemampuan hartanya kurang, ya tidak di situ, ya, apakah dia banyak puasa atau seperti Bilal tadi menjaga wudhu dan sebagainya begitu. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Ini waktu sudah jam 6:10. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah, Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah selalu menurunkan perlindungannya kepada kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kita semua diberi kebarokahan, ya, sebagaimana doa dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.